Keberhasilan para penegak hukum terhadap judi online atau judol membuat masyarakat sedikit lega. Karena dampak judol lambat laun akan menghancurkan negara ini. Hal itu yang membuat Prabowo meminta agar judol diberantas, begitu juga backing-backingnya disikat sekalian. Yang terakhir, salah satu keponakan Megawati ketua partai PDIP ikut diringkus karena keterlibatannya. Menteri Politik dan Keamanan Budi Gunawan mengatakan bahwa judol di Indonesia sudah semakin mengkhawatirkan. Dia mengungkapkan total perputaran uang judi online di Indonesia mencapai 900 triliun rupiah selama tahun 2024. Judol kondisinya saat ini sudah cukup meresahkan, mengkhawatirkan, dan darurat. Bapak Presiden beberapa kesempatan menyampaikan perputaran judi di Indonesia ini telah capai kurang lebih 900 triliun rupiah di tahun 2024, kata Budi dalam konferensi pers di Kementerian Komunikasi dan Digital. Dari konferensi itu disebut pemain judol di Indonesia sebanyak 8,8 juta orang, di mana mayoritasnya merupakan masyarakat menengah ke bawah. Dari jumlah itu, kata Budi, 97.000 orang pemain merupakan anggota TNI Polri dan 1,9 juta pegawai swasta. 80.000 orang pemain usianya di bawah 10 tahun dan angka ini diprediksi akan terus bertambah jika kita tidak melakukan upaya masif di dalam memberantasnya. Peran Prabowo yang tegas dan berjiwa kesatria demi majunya negeri ini jadi kunci terbongkarnya judol dan kasus-kasus korupsi. Sekali komando Prabowo, semua penegak hukum dan menteri langsung bergerak dan berhasil membongkarnya. Namun bukan maksud membanding-bandingkan, di zaman Jokowi selama 10 tahun menjabat, upaya judol untuk diberantas juga pernah dilakukan oleh Jokowi. Namun disinyalir ada orang dalam dan backingan kuat sehingga judol masih aman, apalagi keuntungannya sangat menggiurkan dan diduga banyak mengalir ke beberapa oknum pejabat. Mantan Menkominfo Budi Aris Setiadi berbicara soal namanya yang belakangan disorot dalam dugaan kasus 9 orang oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang terlibat judol dan telah ditangkap petugas. Menteri Koperasi yang kini dijabat Budi di era Prabowo membuat rilis selengkapnya yang disebar Budi Ari, yakni 1. Presiden Jokowi mengangkat Budi Aris Setiadi sebagai Menkominfo tanggal 17 Juli 2023 dengan tugas utama antara lain penyelesaian proyek mangkrak BTS 4G dan pemberantasan judol sesuai tupoksi Kominfo. 2. Mengenai pemberantasan judol di ranah digital, Kominfo membutuhkan sumber daya di bawah Direktorat Pengendalian Ditjen Aptika dalam jumlah yang memadai, termasuk integritasnya. 3. Ketika mulai bertugas pada 17 Juli 2023, Budi Ari mendapati kekurangan kuantitas dan kualitas, termasuk dugaan pihak-pihak di dalam Kominfo yang diduga terlibat melindungi judol, sehingga beberapa orang dirotasi tugasnya. 4. Jumlah personel untuk mengawasi dan melakukan takedown situs-situs judol sangat terbatas. Bahkan sampai saat ini juga soal SDM masih jauh dari ideal karena keterbatasan alokasi anggaran. 5. Untuk mengatasi kekurangan SDM, dilakukanlah rekrutmen petugas-petugas di bawah Direktur Pengendalian. Mereka diambil dari non-pegawai Kominfo. Puluhan calon diseleksi oleh Direktorat Pengendalian. Tim awalnya hanya mampu melakukan takedown 10.000 situs per hari. Jelas jauh dari memadai untuk memenuhi target pemberantasan judi online. 6. Dalam maksa rekrutmen ini, beberapa pihak banyak yang mengajukan diri. Saudara T menawarkan beberapa orang yang disebutnya sebagai hacker-hacker muda NKRI yang merah putih. Muncullah AK melalui T sebagai salah satu tenaga muda anti judol. Saudara akan memperlihatkan kemampuan sistem dan mesinnya bisa men-takedown 50.000 sampai 100.000 per hari. Sebenarnya ada beberapa nama lagi yang masuk,
tapi belakangan mereka mundur. 7. Menteri Budi Ari tentu menerima usulan dari berbagai pihak yang pro pemberantasan judol. Saudara AK bukan tidak diterima di Kominfo, tapi karena dia lulusan SMK sehingga menjadi sulit untuk menetapkan penggajiannya. 8. T dikenal oleh Menteri Budi Ari sebagai aktivis politik dan dekat dengan Menhub. Tidak ada kerjasama apapun sebelumnya. Kemudian masuk tim ses resmi Ganjar Mahfud dan Pramono Rano, calon kepala daerah Jakarta dari PDI Perjuangan sebagai ketua bidang konten sosmed. 9. Seluruh proses rekrutmen berikut administrasi ditangani Direktorat Pengendalian, termasuk Menteri Budi Ari memutuskan untuk AK diterima karena yang bersangkutan mengklaim punya skill IT mumpuni, di mana dalam dunia IT sudah umum bahwa ijazah terkadang bukan menjadi hal yang utama. 10. Tenaga pengawasan dan penindakan takedown bekerja dan diawasi di bawah Direktorat Pengendalian, bukan di bawah Menteri Budi Ari. 11. Kemudian T dan AK serta sejumlah PNS Kominfo diketahui menjadi operator bandar judol. Mereka bahkan bekerja di kantor satelit di Bekasi untuk melindungi 1000 situs judol dari takedown Kominfo kini Komdigi. Nah, meski saat ini Prabowo terus getol memberantas judol dan pinjaman online, setidaknya masyarakat terus mendukung serta membantu dalam pemberantasan tersebut.